Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di pagi Jumat yang penuh barokah Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini, yang insya Allah di kelas fikih dengan membahas kitab Bidayatul Hidayah, yang pagi ini insya Allah kita masuk ke materi ke-58 sampai 62, dengan pengampu kesayangan kita yaitu Ustazah Enok Mutia LCMPDI. Salawat dan salam marilah juga kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya serta kita akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya yang insya Allah bisa istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pembacaan kalam ilahi yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Ukhti Rumaisyah dalam surat Al-Zariyat ayat 55 sampai 58 dengan sari tilawahnya oleh Umi Fitriyah. Kepada Ukhti Rumaisa dan Umi Fitriyah kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berpalinglah dari mereka, maka engkau sama sekali bukan orang yang tercela. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya
Allah lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Ukhti Rumaisa dan juga Umi Fitria yang pagi ini sudah membacakan tilawah dan sari tilawah surat Al-Zariyat ayat 55 sampai 58. Baik, kita langsung mulai. Ustazah, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan hari ini materi ke-58 sampai 62. Akan tetapi untuk materi ke-58 Ustazah Neneng Herlina belum hadir dan belum ada kabar ke Ana Ustazah. Jadi dipersilakan kepada Ustazah untuk mereview materi ke-58. Uminya di grup, Ustazah Neneng Ustazah ada di Neneng grup udah betul. itu, Ada? udah ada pesan. Ada pesan di grup. Bukannya Ibu. Kakaknya ibunya meninggal, Kakaknya ibunya Ustazah Neneng baru meninggal. bibinya, uaknya. Baik, Dari mana? berarti kita langsung ke materi 58 Ustazah. Masuk ke adab Takbiratul ihram, bacaan dalam sholat. dalam sholat. Masuk ke sholat Ustazah, bab sholat. Niat sholat udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Ini karena Ustazah Neneng sedang berduka, uaknya meninggal, dan karena kajian kita sudah mulai, kita lanjutkan saja dulu. Nanti di akhir kita sama-sama baca Fatihah untuk almarhumah ya. Baik, saya menggantikan bacaan-bacaan dalam sholat ya. Di situ ya. Wa qul ba'da takbir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Summa qra inni wajjahtu atau langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini setelah takbir diucapkan. Dilanjut ya, dilanjutkan artinya Allahu Akbar kabiro langsung. Yang artinya Allah Maha Besar dengan segala sifat kebesarannya. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pada tiap pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan lurus. Ini kalau dipahami saat kita sholat nih seperti ini. Aku hadapkan wajahku dan diriku pada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Otomatis kita merasakan saat itu sedang berada di hadapan Allah. Nah, kalau ini diresapi maka menimbulkan kekhusyuan, dan kekhusyuan yang mungkin sulit kita dapatkan itu dicatatkan bahwa kita sholat khusyuk kalau saat mengucapkan ini udah merasa sadar gitu ya, sadar kalau sedang sholat, sedang berada di hadapan Allah. Ini coba cari ini siapa yang membuat susunan ini, karena ini kan sunnah ya. Ini sunnah doa iftitah ini. Mungkin sebagian ada yang membaca doa lain. Doa lain kalau mungkin dipakai NU ya. Nah ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, yaitu
biasa dipakai oleh Kurang. golongan Muhammadiyah. Nah, Media. jadi silakan dicari sumbernya. Ini termasuk Imam Ghazali pakai yang ini. Ini ada Lanjut, di surat sesungguhnya. dari Al-Quran, Ustazah. Enggak, maksudnya yang memasukkan ini ke dalam sholat ini. Kalau inna sholati wa nusuki ini memang enggak ada dalam Al-Quran, tapi kan membaca kabiro ini kan sunnah ya. Sunnah, tapi yang menyusun sholat itu sehingga memasukkan ini siapa? Kalau dari Rasulullah sendiri kan langsung kepada Fatihah, langsung kepada surat gitu. Nanti kita cari ya. Oh, Mau. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata karena Allah seru sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk dari golongan Islam. Islam itu menyerah dan patuh. Tapi begini, kalau misalnya kita balik lagi mencari sumbernya, kalau sudah dipakai sama ulama-ulama begini, sudah kita ngikuti ulama saja kan. Nah, kalau kita mau mencari sumbernya repot lagi nanti. Bisa-bisa, wah ini sumbernya kurang valid, ini sumbernya kurang valid. Akhirnya Allahumma ba'id baini dengan kabiro yang ini, Jadi walhamdulillah satu. kasiro ini bukan jadi satu, malah saling Jadi. dibenturkan gitu kadang. Saling mengklaim bahwa riwayat dia yang paling sahih gitu. Nah, kemudian ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini juga ta'awuz ini ada yang tidak dizahirkan ya, tidak jahar, sir jadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qra' Fatihah. Bismillahnya juga kadang ada yang sir, ada yang jahar. Nah, ini tidak ada bismillah di sini. Kalau ulama-ulama Syafi'i itu bismillahnya jahar. Rata-rata di Indonesia itu jahar. Kalau di Saudi, di Arab sana bismillahnya tidak dibaca. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Sumaqra Fatihah bitasydidatiha. Kemarin kita sudah belajar tasdid di Safinatun Najah. Wajtahid fil farq baina dad wa ta'. Ini usahakan untuk membedakan antara huruf dad dan ta'. Dha wa qira'atuka fis salat. Dalam bacaan salatmu. Lalu ucapkan amin secara terpisah dengan kata waladdallin. Waladdallin. Sebentar, beberapa detik kemudian baru baca amin. Kemarin kan ada yang siapa itu? Yang Indramayu itu yang ditangkap itu. Kayak siapa itu? Al-Zaitun itu kan dia berbeda. Al-Zaitun. Ya, bikin-bikin aja dia pendapat bahwa amin itu berbeda dengan yang selalu kita dengungkan setiap sholat. Nyaringkan bacaanmu pada sholat subuh, maghrib, dan isya. Ini maksudnya jahar ya. Maksudnya pada 2 rakaat yang pertama, kecuali jika engkau menjadi makmum. Jika menjadi makmum, nyaringkan bacaan amin. Lantas dalam sholat subuh, bacalah salah satu surat yang panjang setelah bacaan surat Fatihah. Sementara pada waktu maghrib, cukup surat yang pendek. Kenapa? Karena kalau subuh mungkin masih segar. Tapi kalau maghrib itu udah capek dari kegiatan harian, sehingga maunya cepat istirahat. Tapi kalau bangun subuh itu masih segar, biasanya baca sabihis atau baca wadduha. Tapi kalau maghrib, kulhu sama ina atau ina.
Kemudian fi zuhri wal asri wal isya min ausatihi. Kalau di waktu zuhur, asar, dan isya baca yang sedang-sedang saja, pertengahan. Misalnya surat Al-Buruj, kadang Alam Nasroh ya. Kalau ini yang direkomendasikan nih. Qul ya ayyuhal kafirun fis subuh fis safar, dalam keadaan sholat subuh dalam perjalanan itu pakai qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wala tusalli akhir surah bitakbiri ruku'. Jangan kau sambungkan akhir bacaan surat dengan takbir untuk ruku. Jadi harus jeda dulu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Jangan huwal abtar, Allahu akbar. Enggak boleh. Jangan disambung bacaan akhir surat dengan takbir untuk ruku. Walakin afsil bainahuma bimiqdar subhanallah. Tapi pisahkan antara keduanya dengan seukuran bacaan subhanallah. Washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah, Allahu akbar. Tapi kita tidak boleh mengucap subhanallah juga, tambahan. Wa kun fi jami'i qiyamika mutraqan. Ketika berdiri usahakan untuk senantiasa menunduk dengan hanya memandang tempat sholatmu. Memandang sejadah. Makanya sejadah itu jangan macam-macam. Nanti kalau sejadah itu banyak gambarnya, kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang lain-lain. Itu sejadah ada tower Zam-Zam. Kapan saya ke sana ya? Wah, udah. Makanya yang polos-polos saja sejadahnya. Hal itu akan membuatmu lebih berkonsentrasi kalau menatap tempat sujud dan membuat hatimu lebih khusyuk. Jangan kau menoleh ke kiri dan ke kanan pada saat sedang sholat. Nah. Bayangkan sedang sholat dan jangan tengok kiri kanan, larak-lirik matanya, ini sembarang orang lewat ketahuan. Jadi fokus ya dengan cara menatap tempat sujud atau sejadah. Itu lebih membuat kita lebih khusyuk. Demikian materi ke-58, silahkan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Jazakillahu khairan Ustazah Enok Mutia yang sudah menyampaikan materi ke-58. Baik, kita lanjut ke materi 59 yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Nurbaiti. Kepada Umi Nurbaiti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Mohon bimbingannya Ustazah. Ini cuma sekedar baca aja. Soalnya kalau untuk menjelaskan seperti Ustazah, saya belum begitu expert, belum bisa. Bab yang ke-59. Summa kabbir lirruku'i warfa' yadaika kama sabaqa. Wa muddat takbira ilantihai ruku'i. Thumma rahataika ala rukbatai. Lalu takbirlah untuk ruku, warfa, dan angkatlah yadaika tanganmu kama sebagaimana sabaqo yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Wa muddat takbira ilantihai ruku'i. Dan panjangkanlah bacaan takbir sampai engkau berada pada posisi ruku. Sumado, lalu letakkan rohataika, telapak tanganmu, ala rokbataika, di atas kedua lututmu.
wa asabi'ika, dan sementara jari jemarimu mansyuratan, berada pada posisi yang renggang. Jadi ruku, menurut keterangan dari Imam Ghazali di sini, ketika ruku itu diawali dengan takbir dulu, takbiratul ihram gitu, Allahu Akbar gitu. Terus kemudian posisi posisi tangannya itu ada di atas lutut dengan jari jemarinya direnggangkan. Terus kemudian wansub rukbataika, tegakkan lututmu, wa mudda zohrika wa unukika wa ra'saka mustawiyan kas-sahifatil wahidah. Tegakkan lututmu dan panjangkan atau bentangkan punggungmu dan lehermu dan kepalamu secara lurus. Nah, di sini ada keterangan kas-sahifatil wahidah, itu artinya apa ya, Ustaz? Saya belum nggak tahu tuh ya. Jadi untuk rukunya sendiri posisi tubuhnya yaitu antara setelah tadi keterangan tentang tangannya, kemudian ini posisi badannya kurang lebih 90 derajat gitu kali ya kalau gambarannya. Terus posisi punggung, leher, dan kepalanya itu lurus. Kemudian wajah famirfaqaika an janabaika. Kemudian jauhkan sikumu dari pinggang. Jadi posisinya tuh bukannya menekuk gitu tangannya, tapi kayak mendorong gitu loh antara pinggang dengan lutut itu. Jadi tangannya kayak ngedorong, jadi menjauhkan sehingga posisi badannya itu kelihatan lurus. Wal mar'atu la taf'al. Nah, sementara untuk perempuan tidak demikian. Dzalika bal tadammu ba'duha ila ba'din. Karena hendaknya menempelkan yang satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin tadi penjelasan yang tadi untuk posisi tangannya ya, itu antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Mohon maaf kalau saya salah penjelasan ya, Ustazah. Kemudian wakul subhana rabbiyal azimi salasan, dan lalu ucapkanlah subhana rabbiyal azimi 3 kali. Yang artinya maha suci Tuhanku yang maha agung. Kemudian wa in kunta munfaridan, jika engkau sholat sendirian, faziyadatu ila sab'i wa ishrina hasanah. Bagusnya menambahkan hingga 7 atau 10 kali. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umi Nur Baiti yang sudah menyampaikan materi ke-59. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi 60 yang akan direview oleh Ukhti Rumaisah. Kepada Ukhti, silakan Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-60 tentang bacaan saat i'tidal. Summarfa rasaka hatta ta'tadila qa'iman warfa' yadayka qa'ilan. Sami'allahu liman hamidah. Fa'iza stawaita qa'iman faqul Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian angkat kepalamu sampai berdiri tegak seraya mengangkat tangan dan membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Apabila engkau telah berdiri tegak lurus, ucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang kau kehendak sesudah itu. Wa in kunta fi faridatil subhi faqra'il kunuta fil raq'ati tsaniyati fi'tidalika minar ruku'i.
Apabila engkau sedang dalam melakukan salat subuh, bacalah doa kunut pada rakaat kedua, ketiga dalam posisi i'tidal. Sudah ini ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita masuk ke materi 61 yang insya Allah akan direview oleh Ukhti Reni. Kepada Ukhti Reni, dipersilakan Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah dan Ummahat semuanya untuk menyampaikan materi yang ke-61 masih dalam bab adab sholat, yaitu tentang sujud. Di kolom chat ini sudah saya kirim satu bait tentang sujud ya. Ini kebetulan anak saya baru pulang dari pondok, jadi saya lihat di kitabnya Bidayatul Hidayah, tapi nggak ada terjemahannya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya Ustazah. Baiklah, kita mulai. Sumasjud mukabbiron ala ghaira rafi'il yadain. Sumasjud, kemudian sujudlah, mukabbiron, dalam keadaan bertakbir, ghaira rafi'il yadain, tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi kita sujud Allahu Akbar tapi tanpa mengangkat kedua tangan. Terus wado' awalan, dan letakkanlah yang pertama-tama alal ardi, di atas tanah, rukbataika, kedua lututmu, summa yadaika, kemudian tanganmu, summa jabhataka, kemudian dahimu, maksyufatan, dalam keadaan terbuka. Jadi di sini maksudnya ketika kita sujud itu yang pertama-tama diletakkan adalah kedua lutut, yang terlebih dahulu harus sampai tanah atau bumi, kedua lutut, kemudian kedua tangan, setelah itu baru dahi dalam keadaan terbuka, karena agar dahinya menyentuh bumi. Kalau ketutup kan berarti terhalang oleh mukena gitu ya. Karena syarat sujud itu ada 7, yaitu kedua lutut, kedua tangan, dahi, dan kedua batin-batin telapak kaki yang tertutup. Kalau kita tempelin gitu, telapak kakinya itu kan ada bagian yang ketutup. Nah itu disebut batin-batin telapak kaki. Lalu lanjut, wadu'an faka ma'al jabhati wajab. Wadu'an faka ma'al jabhati, dan letakkanlah hidungmu bersama dahimu. Wajafi, dan jauhkanlah mirfaqaika, sikumu, anjanbaika, dari pinggang. Wa aqilla, dan angkat batnaka, perutmu, an fakhidhaika, dari pahamu. Wal mar'atu, dan wanita, la taf'alu dzalika, tidak melakukan hal yang demikian. Wado' yadaika 'alal ardi, dan letakkanlah kedua tanganmu di atas tanah. Hadwa mankibaika, sejajar dengan pundakmu. Wala tufrish, dan janganlah engkau bentangkan dhira'aika, lenganmu, 'alal ardi, di atas tanah. Jadi untuk laki-laki saat sujud itu sikunya jangan sampai menempel di pinggang. Dalam arti sikunya dilebarkan, dibuka.
Dan untuk perempuan saat sujud sikunya disempitkan. Dan tadi untuk wadu anfaka ma'al jabhataka itu hidung menyentuh tanah itu sunnah hukumnya. Lalu lanjut waqul subhana rabbiyal a'la, dan ucapkanlah maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Salasan 3 kali, au sab'an atau 7 kali, au ashran atau 10 kali. In kunta munfaridan, jika engkau salat sendirian. Jadi kalau kita salat sendirian boleh baca 7 kali atau 10 kali. Kalau berjamaah 1 kali boleh ya. Terus 3 kali juga boleh. Karena kan kalau berjamaah kita baca doa sujud 7 atau 10 kali nanti kelamaan. Barangkali ada jamaah yang ada keperluan lain, misalkan bekerja atau berdagang atau dan lain-lainnya. Demikian Ustazah untuk penyampaian materinya. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ukhti Reni yang sudah menyampaikan materi 61. Selanjutnya materi 62 yang insya Allah akan saya sampaikan. Mohon bimbingannya kepada Ustazah dan kepada Ummahat. Apabila ada salah penyampaian silakan langsung dikoreksi ya. Afwan. Materi 62, bacaan saat duduk di antara dua sujud. Atau kita sebut dengan duduk iftirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Summarfa, kemudian angkatlah ra'saka, kepalamu, minas sujudi, dari sujud, mukabbiran, seraya bertakbir, hatta ta'dila, sampai engkau jalisan, duduk tegak. Dan duduklah engkau ala rizlika, di atas kaki, ala rizlikal yusra, di atas kaki kirimu, wansib qadamakal yumna, dan tegakkanlah kaki kananmu. Wada' yadaika, dan letakkanlah kedua tanganmu, ala fakhidhaika, di atas pahamu, wal asabi'al mansyuratun, dan jari-jarimu dibuka atau direnggangkan, tidak dikepal, dalam arti jari-jari kita di atas paha itu tidak direnggangkan terlalu lebar, hanya seperti biasa, tapi juga tidak dikepal atau tidak digenggam, insyaallah situ. Wakul, kemudian berdoa dan berdoa. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, warzuqni, dan berilah aku rezeki, wahdini, dan berilah aku petunjuk, wajburni, dan berilah aku kecukupan, wa'afini, dan berilah aku keselamatan, wa'fu anni, dan maafkanlah aku, dan selamatkanlah orang lain dari keburukanku. Summasjud, kemudian sujudlah, sajadatan thaniyatan, sujud yang kedua, kadzalik, seperti sebelumnya. Summa ta'dil jalisan, kemudian duduk tegaklah sebentar, lil istirahati, untuk istirahat. Jadi sebelum kita memulai gerakan dalam sholat selanjutnya, kita ada waktu untuk duduk dulu sebentar gitu. Namanya istirahati, istirahat. Ternyata istirahat itu dari bahasa Arab yang Ummahat, Masya Allah. Fi kulli rakatin, di setiap rakaat, la tashudda aqibaha, yang tidak disertai tasyahud setelahnya. Ada beberapa versi untuk bacaan duduk di antara dua sujud. Selain yang tadi disebutkan yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada juga yang menyampaikan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang disahihkan. Insyaallah ana bacakan, Ustazah mohon izin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, ketika duduk di antara dua sujud, bainas sajadatain, Allahumma gfirli,
Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wazburni, dan cukupkanlah aku, wahdini, dan berilah aku petunjuk, warzuqni, dan berilah rezeki. Hanya sampai ke di warzuqni. Kemudian ada juga dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah mengucapkan saat duduk di antara dua sujud dari hadis riwayat Ibnu Majah. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, ampunilah aku. Nah, hanya di situ. Jadi ada beberapa versi memang untuk duduk di antara dua sujud seperti tadi sudah Ustazah ungkapkan bahwa tidak perlu kita mencari pembenaran dari mana saja, insya Allah kalau sudah ada mahzab tersendiri, insya Allah sudah bisa disohikan, insya Allah ya Ustazah. Baik, sedikit Ana tentang pengertian dari duduk iftirosi atau duduk di antara dua sujud. Duduk iftirosi adalah rukun salat yang dilakukan dengan setelah bangun dari sujud pertama sebelum bergegas menuju sujud kedua. Dalam hadis Abu Dawud dijelaskan duduk iftirosi dilakukan dengan tumpuan kaki. Dari Rifa'ah bin Rafi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan seluruh anggota sujud, dan jika kamu bangkit dari duduk, maka duduklah dengan bertumpu pada kaki kirimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa di antara dua sujud mengandung makna yang mendalam. Setidaknya ada 8 permohonan doa dalam bacaan tersebut. 1. Permohonan untuk diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, permohonan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, permohonan untuk menutupi segala kekurangan kita, kekurangan hamba-hambanya, insya-Allah. Yang keempat, permohonan untuk meninggikan derajat hambanya. Yang kelima, permohonan untuk diberikan rezeki dari arah yang mana saja yang Masya Allah mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, permohonan untuk diberikan petunjuk untuk menjadi jalan satu kebahagiaan hidup di dunia gitu ya. Tidak hanya senang-senangnya saja, tapi juga akhirnya nanti akan berbahagia juga di akhirat insya Allah. Yang ketujuh, permohonan untuk disehatkan badan kita. Kesehatan itu Masya Allah luar biasa ya, nikmat yang sungguh terkadang kita lupa untuk bersyukur. Sesungguhnya bahwa kesehatan itu adalah yang paling utama sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, terutama yang sekarang kita sedang lakukan, yaitu di bulan Ramadan, memperbanyak ibadah, setidaknya tubuh kita pun harus sehat. Makanya memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan yang sempurna insya Allah. Yang kedelapan, permohonan untuk dihapuskan catatan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah, itulah bacaan dan makna yang terkandung dalam doa duduk di antara dua sujud atau duduk iftirosi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari Ana, Ustazah dan Ummahat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Insya Allah kurangnya pasti dari Ana, sempurnanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan langsung berdiskusi kepada ummahat yang mungkin ingin bertanya atau ingin menambahkan dari yang tadi materi ke-58 sampai 62. Apabila ada yang masih kurang disampaikan, boleh silakan kita berdiskusi. Atau dari Ustazah mungkin hasil review kami, silakan Ustazah. Tadi ada hal yang disampaikan oleh Bu Nurbaiti dan Ustazah Reni. Memang kalau dalam kitab ini gerakan perempuan dalam takbir, mengangkat tangan, dan dalam sujud dan ruku juga itu berbeda. Artinya berbeda dengan laki-laki ya. Kalau dalam kitab ini disebutkan perempuan itu harus menyempitkan ketiaknya gitu loh.
nempelin tangannya ke perutnya atau ke pinggangnya. Tapi kalau laki-laki harus direnggangkan, dibuka, baik ketika ruku, sujud, dan takbir. Sementara perempuan itu harus tetap menutup ketiaknya. Tetapi dalam beberapa riwayat yang lain juga ada perbedaan bahwa perempuan juga boleh melakukan itu, terutama dalam kondisi ruku dan sujud. Kemungkinan kalau ditutup itu tidak seimbang dia. Tapi untuk menyangga berat tubuhnya, apalagi ketika sujud ya. Yang sering sholat tasbih mungkin terasa. Kalau dia tumpuan berat badan itu ke dahi saja, ke jidat saja, itu sakit dahinya itu. Tapi kalau semua berfungsi, kedua telapak tangan, ini kan menyangga berat tubuh dari pergelangan dan pundak itu menyangga berat tubuh melalui tangan itu. Jadi lebih lama sujudnya atau rukuknya itu lebih enak kalau dibuka tangannya. Tapi kalau disempitkan itu agak tidak imbang gitu. Terutama saya yang berat badannya mulai tidak normal. Kalau kalau Mbak Reni itu kurus, enak. Ditutup enak saja. Ya, kalau sudah yang berat-berat badannya repot kalau lagi sujud. Betul. Betul. Siapa tuh? Pasti gemuk. Saya, Ustazah. Ya, Bu Nurbeti ya, benar ya. Masya Allah. Terus, oh iya, saya sering juga menemukan ketika ruku itu, Bu Nurbeti menyebutkan kesahifah wahidah. Jadi Iya. Ya, apa itu, Ustazah? seperti kalau misalnya naro buku itu nggak jatuh gitu loh. Oh. Kesahifah wahidah. Nah, ada yang ruku itu pantatnya agak tinggi tapi eh, Kepalanya turun. pundak ya kepalanya agak lebih turun gitu. Nah, itu nggak boleh, harus lurus. Jadi Usahakan ini harus Soifah lurus. Wahidah itu maksudnya lurus ya, Ustazah ya? Iya, jadi kalau naro barang tuh di atas tuh nggak jatuh gitu. Jatuh. Siap. Terus apa lagi ya? Duduk iftiroshi atau antara dua sujud sama dengan tasyahud awal ya. Namanya duduk iftiroshi. Iftiroshi berarti pantat kita di atas lipatan kaki kiri. Ya. Jelas ya. Kalau duduk tasyahud akhir itu namanya duduk tawaruk. Duduk tawaruk. Tapi ada duduk istirahah. Duduk Istirahat. sebelum naik ke atas setelah sujud yang kedua. Duduk istirahat juga itu sama dengan duduk iftiroshi posisinya. Jadi kalau duduk tawaruk, Mau ke rakaat ketiga gitu saja ya? Bukan. iya enggak dari rakaat kedua juga kan habis sujud terakhir, habis sujud yang kedua, sebelum naik itu kadang kan ada yang duduk dulu kan? Iya. Ya sama, artinya itu pakainya duduk iftiroshi gitu. Nah, Terus udah. Kalau duduk tasyahud akhir berarti pantatnya di atas lantai langsung. Kaki kirinya langsung dilipat di bawah kaki kanan. Tetapi ada banyak ulama yang membolehkan juga tasyahud akhir itu duduk iftiroshi. Jadi kalau misalnya ada jemaah lain yang dia kok tidak melipat kaki kirinya ke bawah kaki kanan kan, kalau duduk tasyahud akhir kan
pantatnya ke bawah kan, kakinya melingkar di bawah kaki kanan gitu. Nah, kalau misalnya ada yang masih iftiroshi, berarti dia juga benar karena ada ulama-ulama termasuk Imam Maliki, Imam Hanafi membolehkan duduk iftiroshi ketika tasyahud akhir gitu. Kita kan duduk tasyahud akhir selalu Kita di pantatnya di bawah kan. Allah. Ya. Terus tadi Ustazah Reni juga bilang kalau sujud jangan dibentang tangannya. Maksudnya tuh jangan dihampar di atas ini, di atas sajadah. Tahu kayak duduk, mohon maaf, duduknya guguk. Sujud. Ketika sujud. Jadi yang boleh beradu dengan pesujudan itu kan 7. Dahi, 2 telapak tangan. Nah, sikutnya jangan ikut turun gitu. Banyak nih masih mungkin anak-anak kita mungkin masih melakukan itu. Sikutnya jangan turun ke sejadah. Kayak semi tiduran gitu ya. Kayak lagi tiduran gitu. Iya. Jadi lengannya dari pergelangan tangan ini jangan ikut turun ke bawah. Jadi harus menyangga dia naik ke atas. Tetap di atas. Jadi yang menyentuh ke pesujudan itu dahi, 2 telapak tangan, 2 dengkul lutut. Apa bedanya dengkul dan lutut? 2 lutut, kemudian ujung jari-jari kaki ya. Ujung jari kaki atau batin kadang melipat, ujung jarinya melipat jadi telapak kaki, ujung telapak kaki yang depan. Nah itu ya kasih tahu yang lain, terutama keluarga yang perempuan dan anak-anak biasanya gitu sujudnya itu kayak tangannya guguk kalau lagi ndekem di bawah. Ndekem apa sih? Bahasa. Iya, lagi leyeh-leyeh di tanah itu biasanya gitu. Tangan sampai sikutnya menyentuh tanah. Siap. Itu. Dan doa-doa tadi kalau sendiri kan kita kan kadang pengen mungkin lebih panjang sujudnya atau rukunya, ya boleh sampai 27 kali tadi ya. Udah disebutin Ustazah Nurbaiti. Ustazah Reni juga. Tapi kalau sedang dalam sholat berjamaah apalagi menjadi imam, ya baiknya standar-standar saja, jangan kepanjangan. Ustazah Reni kalau sholat tuh panjang tuh. Dia kalau sujud ruku mungkin bacanya yang 27 itu. Kalau saya sholat sendiri ya kadang yang 3 aja, 1 aja lah. Ampun, apalagi sholat asar. Udah cepet-cepet mau masak. Mau masak gitu. Ini Bu Nurbaiti lagi di rumah nih. Enggak ngantor. Tanggal merah Ustazah. Hari ini tanggal merah. Oh iya, tanggal merah apa ini ya? Iya. Itu wafat Isa Al-Masih. Oh Masya Allah. Nabi Isa wafat. Iya. Paskah Ustazah, Paskah. Paskah. Paskah berarti dong, kita beli telur banyak-banyak. Beli telur. War takjil. Kita balas dendam, Paskah ambil telur katanya. Siap. Demikian Bu Nia, silakan dilanjutkan. Soalnya mau tanya, yang duduk di antara 2 sujud kan kaki kirinya kita kan di bawah pantat. Nah, kaki kanannya tuh memang harus tegak ya? Iya. Iya. Harus itu ya? Iya.
Tidak harus ya. Jangan bilang harus, nanti bagian orang yang terkendala nanti ya, anak. Yang pasti kita duduk di atas kaki kiri. Nah, adapun kaki yang sebelah kanan tegak semampunya. Jangan sampai harus tegak, wajib nanti yang sedang kakinya apa itu namanya? Hileden. Apalagi bahasa. Lagi itu loh yang lagi jempolnya lagi Lagi bengkak itu cantengan. cantengan. Ya orang Bekasi bilangnya cantengan, kalau orang Sunda tuh bilangnya hileden. Iya. Sebulan Sedep nih gimana? nyebutnya hileden. Jaringan Kalau orang sini teleseh. tuh ada nggak? Iya. Itu kan nggak mungkin bisa tegak kan? Susah Benar. payah dia. Terus ini juga saya apa namanya, banyak mengkritisi, bukan sih, banyak postingan yang wah ibu-ibu ini maunya sholat satu sejadah taraweh tuh loh, satu sejadah sendiri kan. Akhirnya banyak nggak- yang kesannya itu Nggak kebagian. renggang gitu, bolong. Kesannya renggang, bolong. Jadi jamaahnya belum tentu. Banyak ibu-ibu itu, apalagi yang gemuk-gemuk itu dia nggak bisa duduk itu, nggak bisa duduk tawaruk Geras. itu. Jadi kakinya entah kemana, pantatnya di mana, kakinya di mana. Iya. Jadi dia membutuhkan tempat yang agak luas. Dan ibu-ibu yang udah sering kena asam urat atau apa itu, pokoknya dengkulnya yang udah sering sakit tuh, kan banyak ibu-ibu yang begitu. Kadang nggak bisa dilipat. Berdiri tegak, tapi kalau udah duduk itu repot. Dia duduk apapun dia akhirnya duduk tawaruk. Duduk antara dua sujud, duduk iftirosi yang seharusnya iftirosi ya, tahiyat awal gitu. Dia juga duduknya apa sih bahasa kita itu, ndeprok gitu. Tetap kakinya ke kanan semua, pantatnya ke kiri. Nah, Gimana? gitu. Iya, karena kakinya itu kan nggak bisa terlalu lentur dilipat kayak kita-kita yang masih muda-muda. Kita muda. Jadi kita nih perempuan nih harus sering jalan kaki supaya kakinya tetap lentur, karena menua itu mulai dari kaki. Masya Allah. Ya, menua itu mulai dari kaki. Oh gitu ya. Termasuk Nas- dalam sholat itu, saya sering kan berjamaah dengan para nenek-nenek lah, nenek-nenek, ibu-ibu yang sudah sering sakit-sakit tengkulnya, sakit-sakit lututnya itu karena asam urat dan lain-lain. Nah, kalau sholat dia akhirnya membutuhkan ruang yang lebih luas untuk dirinya sendiri, sehingga sejadah itu ya kadang longgar ke kiri kanan itu, dia mau mau lebih luas sendiri. Karena seperti itu, begitu duduk, wah mau nyender ke kita itu kan nggak bisa. Kasih dia ruang. Begitu. Ini sering kan di Facebook, di Instagram, marah-marahin ibu-ibu yang kadang Duduknya enggak enggak, bergerak. ya sejadahnya mau sendiri, yang besar lagi sejadahnya. Ya kita harus kondisional juga. Dan ada juga di masjid saya itu, saking besarnya masjid itu, jadi ada yang sholat nih saf depan 1, 2, 3, 4 rapi. Begitu ada di belakang itu 3 orang, 5 orang, dia bikin saf sendiri tapi ngikut imam. Jadi terpisah gitu, putus safnya. Ya, nanti bolong gitu. Nah, itu
Saya tegur itu turut imam apa enggak? Kalau enggak turut imam boleh, tapi kalau turut imam berjamaah harus nyambung shafnya. Oh, oke, lanjut. Ya, baik. Ustazah, aku mau tanya Oh, terkait ini sama namanya yang jadi tadi ke Ustazah bilang. saya ini gimana Enggak, ini moderator? aku mau nanya sedikit tadi karena Ustazah ngebahas nih tentang Heeh. soft itu tadi, tentang soft sholat itu. Sebenarnya Hmm, yang betul itu dipenuhinya dari ujung kanan atau kiri atau dari tengah. Jadi misalnya tergantung apa imamnya di mana imam- misalnya posisinya. imamnya ada di posisi tengah-tengah nih. Nah, Mm-mm. untuk makmumnya itu kan kalau depan pasti udah rapi nih. Nanti pas begitu masuk Mm-mm. nih, begitu misalnya Mm-mm. belum ada lagi barisannya gitu kan ya. Nah, yang Mm. si makmum yang di shop kedua kalau masih kosong itu dia better dia dirinya di tengah, apa Di di tengah, pojok kanan atau di pojok kiri. de- tergantung imamnya. Kalau imamnya ada di kita nih, kadang yang apa namanya tempat sholat perempuan. Tempat sholat perempuan itu kadang ada di pojokan ya. Maksudnya Mm-mm. pojok kiri atau pojok kanan. Oh iya. Sementara imam imam itu di depan itu dia ada di tengah-tengah itu berarti di sebelah kanan kita kan. Mm-mm. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya dia ada di sebelah kanan kita, maka sap kanan. Bagian kanan itu harus dipenuhin dulu. Penuhin dulu. Gitu. Heeh. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah, dia boleh ke kanan, boleh ke kiri toh. Hmm. Gitu loh. Nah, iya iya sudah. Ya, iya. Siap. Pasti sudah. Ini yang nanya dari tadi anunya narasumbernya hari ini. Kan ada lagi yang mau bertanya atau didiskusikan? Kayaknya Afwan Ustazah, Ya, hmm, silakan. berarti sholat apa untuk sujud duduk di antara dua sujud sama dengan duduk tasyahud awal ya posisinya, kakinya ditekuk gitu. iya betul. Iya, sama. Oh. Tapi kalau ada yang nggak sanggup ditekuk, nggak apa-apa kan, Hmm, biasa gitu Iya, duduknya. lembreh semuanya. Iya, boleh. tadi kan udah Hmm, bahas. Lembre. Boleh. Mm-mm. oh gitu Lembreh. ya. Hari Terus ini Nggak untuk tahu gaya bahasanya apa. untuk yang tadi Ustazah Afwan, saya hmm, pernah dengar Mm-mm. doa iftitah itu. Iya, Pernah dengar itu kalau nggak salah dari kitabnya Nihayatuz Zen karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dari kotanya Ustazah berasal. iya. Itu Yang dalam Nihayatuz Zen dijelaskan pernah ada seseorang yang sholat itu bersama Rasulullah, lalu dia ah, doanya itu Allahu Akbar kabiro kan walhamdulillahi kasiro. ah, Terus eh Terus Rasul itu bertanya kan, Rasul dengar siapa yang mengucapkan kalimat tadi gitu. Terus iya. seorang sahabat menjawab, saya wahai Rasul gitu kan. Terus Mm-mm. Rasulullah bilang, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi sebab Allahu Akbar kabiro itu tadi pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Mm-mm. Begitu. Siapa Nah, sahabat itu tadi? iya itu dia ya, di sini nggak dijelaskan sahabatnya siapa, tapi Aduh. ini ada hadisnya sahih Mm-mm. dari hadis riwayat Muslim Ustazah. Oh Untuk iya, siap. namanya sahabatnya saya belum cari tahu itu. Mm-mm. Oke, Mm-mm. Iya, baik. Siap, siap. iya. Syukran Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih atas info yang baru. Nah, itu riwayat doa iftitah yang ini ya. Jadi kabiro walhamdulillahi kasiro. Mungkin yang belum, yang lain belum. Yang satu lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Wal maghrib. Hmm. Nah, cari cari anu apa? Referensi. Ya alhamdulillah ada tambahan ilmu bahwa itu kisah tentang bagaimana kabiro walhamdulillahi kasiro masuk ke dalam sholat.
Mungkin sholat Rasulullah yang duluan dipakai mungkin lebih pendek ya, karena kan seperti itu loh, ada sholat taraweh yang ngebut itu, karena ngambil wajibnya aja, rukunnya saja, sunah-sunahnya nggak pakai. Nah, kita kayaknya yang kita lakukan tuh banyak tuh sunahnya, bahkan ditambahin. Kalau Eh, yang rukun kan habis takbir kan langsung Tapi kok yang Fatihah buruk, gitu. yang cepat-cepat itu baca Al-Fatihahnya gimana tuh? Dolin gitu. Kayaknya begitu doang Iya. gitu loh. Itu kan Lah iya wajib gitu itu. loh Iya Al-Fatihahnya. itu yang fardu saja kan, yang rukun saja kan. Dia habis takbir Mm-mm. langsung Fatihah, terus langsung nggak pakai baca surat-surat eh, ayat-ayat lagi, langsung ruku dan sujud seterusnya. Gimana Mbak Reni tadi? Doa iftitah yang Allahu Akbar kabiro boleh juga dibaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Boleh sampai situ aja. Sampai situ Boleh aja. Mm-mm. jadi kan nggak lama gitu ya. Mm-mm. Iya, Karena itu kan juga sunnah ya. iya, Mm-mm. Mm-mm. iya. Cuman kan kita kalau yang kita pelajari kan sunnah itu kan lebih banyak fadilahnya gitu. Jadinya untuk melengkapi yang wajib juga. Jadinya ya kita tetap baca banyak-banyak. Ini kitab yang kita baca ini banyak banget sunnahnya. Alhamdulillah. Ya Ustazah, kan kalau kita banyak mengerjakan sunnah biar lebih dekat sama Rasul kan ya Ustazah pernah bilang waktu itu. Dicintai Allah dan Cintai dicintai Allah. Rasulnya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya Rob, Mm-mm. Amin, amin. amin. Anak udah balik dari pondok. Ngumpul nih ya. Alhamdulillah Ustazah. Kan setahun sekali ketemunya. Belum tentu Iya. juga setahun sekali. Sian. Yuk lanjut yuk. Ya, silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Coba kita absen, Ustazah. Absen. Welly. Nah, Meli, Oyuyun. Umi Yuyun, Bulani ya diem baik Bulani. Hadir Ustazah. Ayo. Hadir. Gimana Ramadannya? Alhamdulillah Ustazah. Lagi ada tukang soalnya Ustazah jadi berisik. Enggak ada berisik. Kan saya pakai earphone. Soalnya kalau ini pasti kenceng Ustazah. Hmm. Bangun apa? Mau lebaran. Ih, Nyambut hari nggak raya. disangka Ustazah. Itu mah apa kena rayap tiba-tiba bruk aja ya begitulah. Mungkin sudah saatnya. Jadi Oh. mau nggak mau. Itu mah tidak terduga. Iya. Jadi gimana tuh kitabnya fil haji, fi faridatil haji apa faridatis subhi? Gantilah Ganti dia faridatis subhi ya subhi. Ustazah berarti ya. Iya, Siap doa Ustazah. kunut kan ada di Iya, subuh ya. subuh aja. Iya. Betul, naam Ustazah. Keren Ustazah. Sama-sama. Oke, Manda. Hadir Ustazah. Ayo bercerita. Gimana Ramadannya? Alhamdulillah lancar sejauh ini Ustazah. Alhamdulillah. Tinggal 10 hari lagi ke belakang. Iya 12 benar hari. Ustazah. Nggak kerasa loh Ustazah tapi ini saya Iya. paling Saya nggak dulu-dulu sering masih konstan nangis. sampai dari depan. Alhamdulillah. Dulu kadang ya saya sering menyesal gitu. Dulu-dulu. Kan waktu masih SMA rajin banget. Karena nggak ada gangguan kan.
Pas sudah Iya. punya anak itu repot sama anak ini itu. Tahu-tahu selesai aja Ramadan itu tanpa melakukan hal-hal yang istimewa gitu. Nah, sempat saat itu ya Allah gitu. Nah, setelah anak-anak besar mulai lagi Alhamdulillah. Mulai Alhamdulillah. lagi Alhamdulillah. Jadi kalau Ramadan mau pergi itu kayak berasa ya Allah kok cepet banget kita masih pengen rajin ibadah kayak gini gitu. Iya. Ya Rob. Mana lagi Mbak Vita? Kapan lagi bukber kita nih? Ya, Mbak Vita sibuk lagi sama ban. Tadi ban kanan, Sama sekarang ban bannya. kiri. Keduanya. Eyang mah sehat Eyang. Insya Allah. Ini semua sibuk ya. Eyang Masya Allah. Alhamdulillah. Yang masih Hadir. puasa. Masih lah. Masya Ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Belum bocor. Udah nggak bocor-bocor kali. Udah nggak bocor-bocor ya. Saya hari ini tuh lagi bingung. Kan biasanya 4 hari ya head. Nah. Biasanya 4 hari head. Terus ini hari ketiga nih. Tadi malam mandi sore itu kok nggak Bersih. ganti bersih gitu kan. Pas sampai barusan saya tadi pipis pagi pas sahur itu memang nggak ada. Memang baru hari ketiga kan. Pas Itu tadi saja mandi udah ada umur 50 udah ada. Hah? Udah 50 ada? Belum. Belum 46 sekarang. 46. Dulu saya menopause 49. Iya, mulai headnya umur berapa? Headnya umur 14. Saya umur 12. Iya kan nggak ngaruh dari umur, nggak ngaruh. Lebih Tiap cepat orang katanya Iya. kalau headnya lebih cepat, menopause-nya lebih cepat. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak. Ini Kalau udah umur 46 itu 47 gitu pasti kacau, udah kacau mensnya udah. iya, ini hari ketiga kok masih bersih ini jam 9. Biasanya 4 hari saya. Jadi ini puasa apa enggak gitu. Aduh, tapi saya nggak makan apa-apa. Cuman kan kalau ngelihat niatnya sih niat di awal tuh yang sebulan gitu puasa, oke lah niat puasa gitu. Tapi kalau yang tadi malam kan saya nggak berniat. Iya. Ada yang Indro juga berbagi. Yang Indro menopause umur berapa? Sekarang udah 70. Aku muda karena waktu itu hormon saya tidak stabil. Jadi mensnya kadang-kadang mens panjang, kadang-kadang ini. Jadi itu karena hormon tidak stabil itu. Nah, aku jadi habis dikiret aku dikasih obat. Jadi umur 40 aku udah menopause karena itu hormonnya. Jadi sama kayak saya Eyang. Oh iya. Bu Nurbaiti udah enggak? Saya sejak diangkat rahim umur 36 itu umur 40-an tuh udah mulai. Oh iya, kalau diangkat rahim otomatis udah berhenti. Sekarang tapi angkat rahimnya sih sebenarnya nggak semuanya, cuman 3/4. Cuma 3/4 aja. Jadi masih haid. Cuman kalau yang sekarang nih haidnya paling setahun 2 kali. Jarang-jarang banget udah. Insya Allah. Iya. Diangkat kenapa ada miom? Ada miom yang udah ukurannya udah 15 cm. 15 kali 7. 15 cm lumayan. Makanya nggak bisa punya anak. Emang susah punya anaknya. Rumeisya aja lahirnya itu sekilo itu di 27 minggu. Kalau yang Indro putranya ada berapa? Apanya? Putranya yang Indro berapa? Itu. Putranya. Iya anakku. Iya ada berapa?
Oh, Satu. satu. Iya. Iya, Iya. sama kita. Umur baby berapa? Satu, Ustazah, cuma rumah Isya aja. Oh, Iya, oh, dari oh. percobaan 6 kali, yang jadi cuma yang tengah-tengah ini. Jadi Mesya ini yang percobaan Oh, bayi ketiga. tabung. Bayi tabung. Enggak tabung sih, cuman maksudnya dari kehamilan yang ketiga, ya baru dari Mesya baru jadi gitu. Kan pertama pernah hamil, terus keguguran ke usia kandungan 4 bulan. Terus hamil lagi, lahir prematur 1/2 kilo, ya dia meninggal. Terus kemudian hamil lagi, yang jadilah Mesya nih. Mesya itu, jadi Itu dia karena miom itu ya? karena miom, Ustazah. Jadi kalau Oh, waktu Mesya sama. itu dia menang, dia melawan si miomnya itu. Iya, iya. Teman saya juga gitu. Mm-mm. Lama dia, tapi habis sembuh itu ngebut dia punya 3. Iya, waktu itu disuruh dokter, waktu abis lahiran Mesya itu, Bu, 3 bulan kemudian hamil lagi ya. Saya nggak tegang lihat Mesya kan kayak botol, kecil banget. Hmm. Aduh, nggak mungkin lah kayaknya hamil lagi dokter gitu. Akhirnya tuh bisa hamil lagi setelah Mesya umur 6 tahun kalau nggak salah. Tapi paling cuman 14 minggu gugur, 14 minggu gugur. Sampai 3 kali tuh. Udah setelah itu kata dokter, udah Bu, udah 36. 36 kan Bu, udah ada anak satu, nggak apa diangkat aja Udah ya katanya gitu. masa ambang. Iya udah nggak apa-apa diangkat aja Dok gitu. Iya. Takutnya emang sudah mulai mengganggu kesehatan gitu loh. Iya. Mm. Masya Allah. Wanita ya perjuangannya. Masya Allah. Insya Allah. Iya. Saya seru kalau dengerin cerita-cerita wanita-wanita nih. Bisa. Mbak Vita anaknya banyak banget tuh. 4. Masya Allah. 4 dari Allah. mana? 3. Nambah lagi berarti. Kita nambah Masih lagi. muda Mbak Vita. Sama, saya tambah. juga 3. Udah Tapi yang ditutup terakhir, pabriknya. Oh yang iya nih. terakhir bedanya Udah 14 ditutup dia. tahun. Pabriknya udah ditutup. Pabriknya udah Sama bangkrut kayak ya. Bu Nurbaiti. Iya, saya juga 3, tapi yang terakhir kayak dapat bonus gitu, beda 14 tahun sama 10 tahun sama kakak-kakak. Masya Allah jauh Oh, banget. Masya Allah, bonus. Orang udah Saya lupa. juga baru 1 Saya juga juga 3 kemarin. nih, satu lagi. Siapa yang 3 biar dapat piring? Kenapa tuh? Saya juga 3. Saya 3, saya satu lagi, 3, satu lagi. Mbak Wah, Vita 3. lengkap. Udah dapat piring ini saja. Ada 4 nih. Saya belum Ustazah, doain dong Ustazah. Amin, Insya amin. Allah mudah-mudahan segera. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya Rob. Dulu saya didiagnosa malah nggak bisa punya anak gara-gara punya kista ovarium. Masya Allah. Sedih Masya kan Allah. baru yang dokternya masih bilang, kista di akuarium. kenapa? Oh, bukan kista. Saya juga punya kista di akuarium. Iya Oh. dulu awal-awal nikah, akhirnya kata dokter ini harus diangkat loh. Kalau diangkat nggak bisa punya anak dong, aku bilang gitu. Nah, terus pindah dokter, ternyata dokternya udah meninggal. Mungkin kenal sama dokter Prof. Nut Sanjaya, dia yang menyelamatkan saya. Tapi nggak dioperasi, akhirnya cuman diaspirasi, ditembak gitu, dicedot cairannya, Iya dikempesin sama kayak saya tuh. Oh. itu Saya juga dikempesin sama. dia kayak balon, dia isinya cairan hormon coklat apa. Masya Allah. Ini 1 Iya. gelas begitu disedot isinya 1 gelas, berarti gede kan Banyak ya. kantongnya. Nah itu Kalau satu ini menghambat ibu nggak bisa hamil katanya gitu. Terus gimana? Akhirnya dipacu sama hormon kesuburan. Nah di situ hamil, kistanya tumbuh lagi bareng sama anak. Jadi anak tumbuh, kistanya juga ikut tumbuh. Terus dokternya bilang, Profesor, ini nggak bahaya. Kalau ini tidak ganas, dia akan kalah sama anaknya. Jadi anaknya berkembang, sama Ke bagian nutrisi ya. iya, kayak kistanya tuh ngempes gitu. Tapi anak jadi gede banget, 4,5 kilo on, aku nggak bisa lahir. Macet. Akhirnya disesar. Dasar berarti. Iya, karena macet. Udah kegedean. Ini gede banget 1,5 musuh. Ya, Berapa gitu. yang putranya? Saya putranya 3.
Oh, Nah, Masya itu Allah. yang pertama. Terus Hmm. yang kedua posisinya sungsang, kepala di atas. Kepala di atas udah diputer-puter sama dokternya 2 kali. Ini Anda minggu depan harus kontrol lagi. Belum kontrol lagi, kepalanya naik lagi ke atas. Diputer lagi, udah umur 7 bulan. Serem. Lama-lama di USG anaknya kelilit usus. Ya Nah, Allah. Masya Akhirnya Allah. cepet harus dioperasi karena udah kelilit dia, susah Kelilit dia, udah nggak bisa nafas. bergerak. Gara-gara dokternya juga diputer-puter. Habis Masya itu kapok. Allah. Habis itu Yang kedua kapok. sesar lagi jadinya. Sesar. Akhirnya yang ketiga dengan usia di atas 40 dapat kebobolan. Nggak Masya nyangka. Allah. Masya Allah. Tahu-tahu hamil, tahu nggak? Udah umur 4 bulan udah baru tahu kalau aku hamil anak. Loh, kok perutku gede? Ternyata ada anak di dalam. Nggak kerasa ya. Keras Berarti harus Mbak Waduh. Vita kayak sesar ngendrong. langsung tutup. Mesnya nggak teratur. Jadi kita nggak tahu udah men apa belum, nggak tahu. Iya. Tahu jadi. Akhirnya disesar lah dengan kondisi dengan kondisi yang resiko tinggi, mau harus dioperasi karena posisi melintang. Masuk kamar operasi, tensinya tinggi, Ya nggak Allah. jadi. Nggak jadi. Akhirnya ditunda di dalam intermediate, diturunin dulu tensinya, baru anaknya bisa keluar. Begitu anaknya keluar, Banyak udah yang operasi nih. 3 saya operasi karena kelainan semua. Bulannya Saya operasi juga. Iya, saja tiga-tiganya juga. Oh, Iya. Allah. itu Bu Vita juga. Saya Iya, juga. saya juga tiga-tiganya sesar. Tiga-tiganya ya ada Masya masalah Allah. gitu. Jadi maksudnya tiga-tiganya akhirnya disesar. Sama kayak yang saya tadi, anak yang kedua gitu, kepala di atas gitu dia. Mau diputer, enggak boleh sama ayahnya. Pas dilahirin kata dokternya, ini mau diambil malah minum teh. Dia bilang lagi duduk katanya. Iya, anaknya itu begitu lahir di USG lagi ngenyot jempol. Lagi ngenyot Anak saya jempolnya yang dia. pertama itu awalnya normal. Terus 2 minggu dokternya pergi holiday. Jadi saya minggu terakhir itu nggak USG. Tunggu sakit aja. Pas sakit pergi ke rumah sakit, taunya nyongsang Allah. anaknya. Ya. Jadi dalam 2 minggu itu dia nyongsang. Ya udah, anak pertama itu disesar, nggak bisa keluar kalau nggak disesar. Karena gede juga 3,5. Anak kedua 4 kilo, sementara 2 tahun, baru 2 tahun. Nggak bisa juga kalau normal. Mau dipaksa Ya, normal beresiko karena anaknya 4 kilo. Masya Besar. Udah gede amat ya. Besar besar. Masya Allah. Diabetes nggak? Aku soalnya setelah itu aku kena diabetes karena anaknya besar-besar semua. Oh, saya enggak. Kalau Tadi aku bayinya mau besar, tanya tuh, bayinya kena resiko. diabetes juga nggak ya? Enggak ya? Enggak. Bayinya biasanya Pola- enggak, tapi biasanya polanya ibunya polanya kalau yang kita jaga. overweight itu bayinya suka. Oh, Polanya dijaga. Makanya sekarang pola anak-anak saya tuh dijaga karbohidratnya. Tadinya Oh, yang nomor gitu. 2 yang tadi sungsang beratnya udah 90 kilo waktu dia sarjana lulus farmasi. Berat besar. Begitu dia masuk kelas S2, saya kenalkan yang karbohidrat itu, yang KF itu, ketofastosis. Sekarang beratnya cuma berapa? 58 atau 55 atau 57 dari Keto 90. ya? Diet Keto keto ya. yang ya? Iya. Dia sekarang udah ya udah selesai ya, udah selesai kuliah, udah kerja, badannya kecil, jauh lebih kecil dari adiknya. Oh, mau dong ilmunya dong yang mah. Itu balik seperti dia lahir kecil di dalam perut, dulu kan kecil banget, yang sungsang. Nutrisinya kan nggak masuk ke dalam dia kali ya, Masuk karena lah, sungsang. cuma Kalau diet keto enggak, enak tapi yang ya, kan makannya itu ya, cuma makan daging yang ya. itu kan Ini melalui enak-enak kalau saluran diet keto. placenta itu enggak. Emang kecil aja yang mah, bukan karena nutrisinya nggak masuk. Walaupun sungsang tetap masuk. Masuk ya. Nutrisi. Kesian.
Iya, kayaknya dia yang riwayat kayak hampir kena diabetes dia. Karena gemuknya nggak umum. Profit. Akhirnya dia karena dia orang kesehatan, dia tahu dan tahu polanya, dia ngurusin sendiri. Sekarang dia tanpa karbohidrat makan. Diabetes bukannya keturunan ya? Keturunan pun Bisa, dia nyilang bisa. gitu. Ya, Iya, bisa nyilang juga. Nyilang. Bisa, ibu ke bisa anak nurun, laki-laki. bisa Oh, nurun, bisa juga pola. Ya, Pola makan juga bisa. pola makan juga bisa mempengaruhi diabetes. Hmm. Iya. Tinda kalau mau nanti japri kalau mau diet keto. Tuh, banyak Boleh yang kita Japrian yang. bisa jadi subur juga, bisa jadi penyubur juga. Jadi berapa sekarang usia? Butinda usia berapa? Siapa? Oh, saya. Mm-mm. Saya tahun ini berapa itu? Oh, tahun ini 37 saya. Oh, Wah, sih ada kesempatan. Muda banget. Masih muda, segera. Masih muda. Insya Allah, insya Allah. Iya ya. Ya, dah. Gimana ya? Beli tabung. Diet keto bisa bikin bisa menyuburkan ini kita tubuh. Salah Itu satunya. dengan apa ya, Ma? Kenapa? Diet karbo. Diet karbo. Jadi tubuh kita memang tidak membutuhkan karbo sebenarnya. Oh, Yang ada diabetes. Kita tidak membutuhkan karbo, cuma 5% yang dipakai. Sisanya diolah sama tubuh kita, dibuang, terus disimpan ke badan. Kecuali kita pekerja keras kayak petani atau olahragawan, atlet, itu kebakar langsung. Apa yang ada kita masuk di. Tapi kalau kita udah nggak ada aktivitas, jangan sekali-kali makan karbo banyak. Bahaya. Jadi apa yang harus dimakan yang Ma? Yang enak-enak. Daging boleh, ikan boleh, telur, tempe, tahu, sayur, buah yang tidak manis. Kalau yang manis dikit aja. Buah yang tidak manis itu maksudnya apa? Buah yang tidak manis tuh strawberry-strawberryan, terus Strawberry manis buat saya satu kayak gitu. Apel juga kan manis. Kalau gitu saya yang kena mah ini bahaya pakai yang gitu-gitu ya yang beri-berian itu. Mah itu penyebabnya karbohidrat. Coba nggak makan karbohidrat, sembuh deh. Pernah saya udah makan karbohidrat waktu itu, sekarang makan lagi. Tapi dulu saya juga pernah ngurangin karbo, tapi malah jadi craving sih sebetulnya yang itu. Craving itu pusing saya. Iya, karena nggak tahu ininya. Ya, bolehlah nanti di sharing sama ilmu-ilmu nakesnya. Masya Allah. Ya. Tim Anda di kesehatan ya? Apa? Saya? Oh, bukan. Enggak, saya mah cuma kader posyandu aja. Ustazah, bukan nakes. Sama kita. Kader posyandu, kader PKK juga. Kader stunting juga. Tuh. Yang di kesehatan. Monia? Sudah? Udah. Udah yuk. Jadi topiknya berbeda. Kalau sudah ada tentang yang salat tadi, yang sudah tidak ada dan insya Allah pekan ini pekan terakhir saja di bulan Ramadan. Pekan depan insya Allah kegiatannya sudah mulai diliburkan dari tanggal 3 sampai tanggal 17 April. Setelahnya baru kemudian masuk lagi dan aktif lagi saja. Jadi mungkin diwakilkan nanti Umahat yang mau mohon maaf langsung kepada Ustazah, silakan. Oh alah, nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh. Semua sudah saya maafkan, udah nggak usah minta-minta maaf lagi. Mohon maaf lahir apabila kita bergabung di kelas fikih ada kata yang terucap menyakiti hati atau bagaimana kepada Umahat juga, khusus saya secara pribadi
Mohon maaf apabila sering ada yang diingatkan, selebihnya hanya untuk meluruskan bahwa rasa tip gitu ya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati ya. Tolonglah. Amin. Nggak ada. Enggak, santai, Semuanya Jazakallah menjadi khairan, amin ya, Nggak ada Ustazah. ininya, insya Allah. Maaf lahir batin juga sama Ustazah. Maaf lahir batin juga Maaf lahir sama. batin juga semuanya. Lah bunyi tuh Bu Eli. Iya, bunyi. Iya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda wabarakatuh, Eli. Ustazah. Waalaikumsalam ya Allah Bu Eli. Ini Ustazah, lagi ikut ada tadarusan ini, Ustazah. Tadarusan mau menyelesaikan hataman di sini, di Oh, masjid dekat siap. rumah tadi. Mantap. Ustazah, Anda juga secara pribadi mohon maaf kepada Ketua Umum KIM, Umu Sinagawa Febrianti yang sudah membersamai kita juga. Mohon maaf Umu apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang mungkin tidak disengaja insya Allah tapi menyakiti hati. Mohon dibukakan pintu maaf juga. Kami juga sebagai tolibah di kelas fikih, mudah-mudahan juga Umu tetap membersamai kami juga, membukakan saran juga bagi kami. Sekali lagi niatnya adalah insya Allah baik gitu ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan Umu juga saat ini memang beliau sedang safar, jadi nggak bisa bergabung, tapi insya Allah nanti bisa melihat rekaman dan tahu insya Allah ya, insya Allah. Baik, mungkin begitu saja. Rasanya agak sulit berpisah ya, tapi mudah-mudahan Allah masih berikan panjang usia kita sampai nanti. Amin. Amin. Sekali lagi tanggal berapa ini ya? Ya? Kita tanggal berapa lagi nanti kelasnya? Belum tahu nanti setelah tanggal 17 di hari Jumatnya tanggal berapa. Oh, baik. Ya, nanti diinfokan lagi. Di Tanggal 19 kayaknya. ya, itu 19 ya. Siap. 19. Mudah-mudahan panjang usia semua juga yang mungkin berniat untuk bersilaturahmi kepada keluarga semua, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Pulang Amin ya Allah. keluar kota kemana saja insya Allah mudah-mudahan dilancarkan setelah kita berjumpa niatnya bersilaturahmi insya Allah ya. Amin. Amin ya Allah. Materi ke-58 sampai 62 sudah selesai. Tadi juga jazakumullahu khairan katsiran kepada ummahat yang hari ini sudah mereview. Tadi ada Ustazah Neneng yang hari ini berhalangan. Nanti kita minta doa ya Ustazah Enok. Tapi Anda sedang minta namanya tapi beliau belum jawab Ustazah. Kemudian Umi Nurbaiti, kepada Ukhti Rumaisa, kepada Ukhti Reni yang hari ini sudah mereview. Jazakumullahu khairan katsiran. Insya Allah pahala jariah buat umat semuanya insya Allah. Amin. Baik. Amin ya Allah. Dari Ana sebagai moderator hari ini, sebelum kita tutup, insya Allah akan ditutup doa oleh Umi Nurbaiti. Kepada Umi Nurbaiti dipersilakan Umi. Langsung sama Ustazah Nurbaiti ya, kirim Fatihah untuk Ustazah Nenek. Ya, silakan. Namanya belum ada yang apa kita yang penting kita sudah menunjukkan ke itunya ya, ke orangnya yang Ya, kita insya maksud. Allah nyampe. Sebelum kita tutup, mari kita baca sama-sama suratul Fatihah. Selain kita mendoakan yang sudah wafat dari keluarga saudari kita, kita juga mohon ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan kembali, kemudian bisa menjadi bagian dari kebaikan yang sedang kita lakukan dan berlipat ganda pagi ini di bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujjah penolong kami. Wahai Tuhan semesta alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina wa tawassalna bita'allum. Tawassalna bita'lim. An tarzuqana al-wasiyah wa an tarzuqana al-amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar, kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan kembali ke aktivitas masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Amin. Rangkaian acara pada pagi hari ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kasiran, khususan kepada ustazah kita, Ustazah Enok Mutia yang pagi ini sudah membersamai kelas fikih ini. Juga kepada Ummahat, jazakumullahu khairan yang sudah hadir pada pagi ini. Ilmu sedikit semoga bisa bermanfaat dan insya Allah bertemu lagi setelah Ramadan, setelah Lebaran. Mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan usia sehingga kita bisa. Ana sebagai moderator, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.